Pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, 13 paket itu justru membuat peringkat daya saing Indonesia menurun 4 tingkat. Data terakhir dari World Economic Forum yang dirilis pekan lalu menempatkan Indonesia berada di urutan ke-41 di antara 138 negara. 3 faktor pertama yang menjadi penyebab menurunnya peringkat daya saing Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, dan buruknya infrastruktur. Pemerintah Joko Widodo bukan tidak berupaya untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur. Dalam 2 tahun terakhir dicoba didorong bagaimana infrastruktur dibangun di seluruh Indonesia. Namun bukan mudah untuk membangun infrastruktur. Kendalanya adalah persoalan tanah. Bagaimana mengurai masalah tanah bersama saya, Surya Pratono, inilah Economic Challenges. Seperti biasa malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Leo Nasamosir. Leo, ya Mas Tommy. Kita berbicara isu yang memang tidak habis-habisnya. Ya. Bagaimana mengurai persoalan tanah. Siapa saja yang kita undang malam hari ini, Leo? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, malam ini Economic Challenges mendapat kehormatan dengan kehadiran 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil. Pak Sofyan Djalil, selamat malam. Kita juga ingin tahu bagaimana permasalahan lahan ini di daerah, karena itu telah hadir di tengah-tengah kita Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, selamat malam. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar, Hetifah Saifudian. Bu Hetifah, selamat malam. Dan Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI, Edi Husi. Pak Edi Husi, selamat malam. Itu Mas Tommy yang akan membantu kita untuk mencari tahu sebetulnya apakah masalah lahan ini masih menjadi masalah sampai sekarang. Apakah yang menjadi masalah kita akan bahas nanti. Sebelum kita memulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat oleh rumitnya masalah pertanahan. Berbagai proyek infrastruktur dan investasi terganjal masalah pembebasan lahan. Terkendalanya pembangunan oleh masalah pembebasan lahan ini mengakibatkan Indonesia sulit bergerak untuk memenangkan persaingan antar negara. Bahkan laporan Indeks Daya Saing Global 2016-2017 yang dirilis World Economic Forum menyebutkan daya saing Indonesia tahun 2016 merosot 4 peringkat dari tahun 2015. Langkah terobosan harus dilakukan pemerintah agar tanah tidak menjadi biang keladi kegagalan pembangunan. Apa yang membuat pembebasan lahan begitu rumit? Sanggupkah pemerintah mengurai masalah tanah? Leo, sebelum mulai kita diskusi, seperti apa data mengenai daya saing Indonesia sekarang ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya beberapa data di sini yang memang harus kita cermati karena sebetulnya ini adalah masalah yang sudah terjadi sekian puluh tahun yang lalu untuk Indonesia. Saya punya data yang kami peroleh dari Badan Pengatur Jalan Tol BPJT, proyek-proyek tol yang belum beroperasi. Kalau kita melihat sebagai contoh, banyak sekali proyek yang belum bisa beroperasi karena salah satunya adalah masalah tanah. Kita melihat salah satunya adalah jalan tol Cinere Jagorawi Cimanggis panjangnya 14 km itu sudah mulai akan dilakukan sebetulnya pembangunannya 30 Juni 2006. Kita melihat proyek-proyek tol lain juga masih banyak yang mangkrak. Kita melihat dari tahun 2006, kita melihat proyek-proyek tol yang lain dari tahun 2006 hingga tahun 2007. Kita melihat juga bagaimana proyek-proyek tol juga di berbagai wilayah di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian juga di beberapa wilayah di Jawa Timur. Kita melihat dari tahun 2006, 2007, 2008 sampai sekarang jalan tol ini mangkrak karena salah satunya adalah masalah tanah. Kalau kita melihat data berikut bagaimana kita Indonesia menambah jalan tol di negara ini, kita melihat data yang kami peroleh dari BPJT ini dari tahun 1978 hingga 1999 kita melihat pertumbuhan pembangunan jalan tol yang luar biasa banyak. Tetapi kalau kita melihat tahun-tahun berikutnya 2000 hingga tahun 2015 relatif
hanya sangat kecil. Bar yang sangat kecil inilah yang memperlihatkan pertambahan jalan tol selama kurun waktu tersebut. Kita melihat bagaimana kemudian kita di Jawa khususnya dan di Jabodetabek khususnya tidak pernah lagi menemukan jalan yang tidak macet kecuali menjelang Lebaran. Kita melihat bagaimana pertumbuhan kendaraan roda 2 13,7% per tahun, sementara roda 4 tumbuh 9,6% per tahun, sementara jalan aspal hanya tumbuh hampir 3%. Data ini kami peroleh dari KPMG Investing in Indonesia 2015. Kita melihat untuk masalah listrik juga menemui masalah yang sama. Data yang kami peroleh dari PLN untuk pembebasan lahan lokasi proyek 35.000 megawatt masih ada masalah di 113 titik dari sekitar 291 lokasi proyek. Kalau kita melihat juga ini menjadi masalah yang penting karena pemerintah akan membangun infrastruktur dalam jumlah yang sangat banyak. Data yang dari kami peroleh dari Bappenas memperlihatkan jalan baru akan dibangun 2.650 km hingga tahun 2019. Kita melihat juga pengadaan bandara, kita melihat juga pemeliharaan jalan, jalan tol, kita juga melihat akan pembangunan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Kita juga melihat pembangunan pelabuhan baik untuk penyeberangan maupun pelabuhan kapal yang lain. Kita melihat juga pembangunan beberapa sarana transportasi massal di beberapa kota baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Kita melihat ini yang agak menyedihkan. Bank Dunia baru merilis kemudahan melakukan bisnis di tahun 2016 untuk mendaftarkan properti di Jakarta itu ternyata membutuhkan 25 hari untuk mendaftarkan properti. Sementara di Asia Timur dan Pasifik itu sekitar 74 hari, kita lebih baik dari situ. Tetapi kalau kita melihat negara-negara Asia, OECD high income, itu hanya 21 hari. Kita melihat biaya untuk mendaftarkan properti di Indonesia itu menyumbangkan 11% dari nilai properti, sementara di Asia Timur dan Pasifik 4,4%, di OECD hanya 4,2%. Kalau kita melihat data ini juga menjadi cambuk untuk kita, untuk mempercepat permasalahan tanah, karena daya saing kita turun dari peringkat 37 di tahun 2015 menjadi peringkat 41 di tahun ini. Kalau ini kita biarkan terus, jangan-jangan kemudian nanti orang Indonesia hanya menjadi penonton pembangunan di negaranya. Mas Tommy. Baik, terima kasih Leo. Saya ingin mulai dari Pak Sofyan Djalil. Pak Sofyan, kalau kita lihat tadi dari 291 proyek, ada 113 lokasi yang masih bermasalah lahannya. Dari 2 bulan Pak Sofyan ada di BPN, apa sebetulnya persoalan mendasar yang dihadapi sehingga kemudian beberapa proyek pembangunan infrastruktur masih terkendala? Sebenarnya data tadi itu adalah data yang sudah agak out of date. Ya. Kondisi hari ini tidak seburuk itu. Karena misalnya jalan tol Jakarta-Surabaya sekarang ini sudah sekitar 90%. Ya. Yang masih ada masalah tanah TKD, tanah desa, kemudian tanah wakaf, itu masalah birokrasi aja, dan biasa tanah hutan. Kemudian tol misalnya dari Bekauheni menuju ke arah Palembang, itu perkembangan pembebasan lahan juga cukup bagus. Setelah Undang-Undang Nomor 2 dengan berbagai peraturan pelaksanaannya dilaksanakan, pembebasan lahan sekarang tidak seterkendala di masa yang lalu. Terobosan apa yang dilakukan BPN sebetulnya Pak sehingga kemudian persoalan itu bisa terurai sekarang? Sebab BPN ini melaksanakannya amanah undang-undang, dan undang-undang itu keterbitnya tahun 2012 baru berlaksana tahun 2015 ya. Kemudian setelah 2015 kita melihat undang-undang tersebut, melihat apapun kendalanya dikeluarkan perubahan baik peraturan pemerintah maupun Perpres. Kemudian BPN mengeluarkan juga peraturan yang lebih mudah lagi. Misalnya sekarang kalau misalnya proyek pemerintah tentu gunakan Undang-Undang Nomor 2. Kalau proyek swasta yang kerjasama dengan pemerintah boleh pilih Undang-Undang Nomor 2, bebaskan sendiri atau kombinasi. Ya. Dan kelihatannya sekarang ini kalau kendala yang ada biasanya adalah perencanaan, kemudian yang kedua anggaran untuk pembebasan lahan. Jalan tol lebih cepat karena investor menalangi sendiri. Di samping itu BPN selama 2 bulan saya ke sana, saya mempelajari banyak masalah yang harus kita percepat. Yang salah satu nanti saya akan komentar tentang masalah registry property gitu ya. Nah, ada 3 program utama kantor BPN yang kita ingin percepat. Pertama adalah mempercepat sertifikasi. Sekarang ini baru sekitar 45 juta bidang tanah di Indonesia yang sudah sertifikat. Masih sekitar 60 juta lagi belum punya sertifikat. Oleh sebab itu kalau kita ikuti business as usual perlu waktu mungkin 50 tahun lagi baru beres. Oleh sebab itu kita akan percepat. Tahun 25
2025 kita harapkan seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar, paling sedikit. Kalau bisa sudah bersertifikat semua. Dan- Untuk itu apa yang kita lakukan? Salah satu kendala selama ini kurangnya juru ukur yang dimiliki oleh BPN. Oleh sebab itu kita bikin peraturan menteri memungkinkan juru ukur private, juru ukur swasta yang berlisensi dan tersumpah. Baik. Dengan begitu dalam tempo 2-3 tahun akan datang akan ada 2-3 ribu juru ukur swasta yang akan berperan melakukan pengukuran dan kemudian penyelidikan data pengumpulan data yuridis sehingga dengan demikian kendala juru ukur tidak jadi masalah lagi. Baik. Itu misalnya. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, realitanya sekarang kalau di lapangan, Pak Ganjar yang selalu menghadapi masalah langsung real. Ada proyek pembangunan Batang, ada pembangunan pabrik semen di Pati. Itu apa sebetulnya yang membuat kemudian pengusaha kemudian tidak bisa cepat untuk bisa menyelesaikan persoalan? Satu filosofi, kalau di Jawa orang bicara setumbuk bathuk senyari bumi. Tanah ini, Iya. tanah itu ada hubungan emosional. Jadi negara mesti arif memperlakukan itu. Maka pendekatan yang seringkali keliru dan ditambahi dengan middleman yang ada di sana, tambah korupsi jadi satu. Jadi harga itu melambung tinggi dan seringkali cara mendekatinya tidak jujur. Karena tidak jujur, beberapa yang saya handle langsung, persoalannya adalah, Pak, dulu katanya buat negara, saya ikhlas Pak, ternyata swasta. Iya. Ada kesadaran ideologis dari rakyat yang mengatakan bahwa saya nggak ikhlas kalau seperti itu. Maka pada saat orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di tengah jalan ini yang merusak relasi antara kebutuhan negara yang harus hadir untuk membangun dan masyarakat yang harus memiliki. Maka yang mesti kita lakukan adalah memberikan ganti yang sepadan. Maka beberapa pendekatan kita sampaikan. Saya pernah merayu ini Mas Tommy. Anda tanahnya boleh nggak dipakai? Ini kasus Batang. Ya. Boleh Pak. Terus kemudian yang lain kenapa Anda nggak boleh? Pak, kata leluhur saya, tanah ini tidak boleh dijual. Terus saya bilang, nanti malam Jumat Kliwon, kamu ke leluhurmu. Ke kuburan kamu tanya. Pasti boleh. Loh kenapa bisa Pak? Karena saya akan tawarkan pada kamu, tanahmu 1 hektar, saya ganti 1,5 hektar. Kamu petani, tak kasih benih, tak kasih traktor, tak kasih pupuk, saya kasih living cost selama 1 tahun. Sehingga selama 1 tahun kamu saya jamin. Dan ketika kemudian ini saya komunikasikan dengan pengusahanya bilang oke Pak. Jalan tidak Pak pendekatan itu? Akhirnya pada saat mereka sudah bilang iya, mereka tarik mundur. Tarik mundur dalam waktu 2 hari itu masuk angin. Ternyata ada aktivis yang masuk, yang mengatakan jangan, ini listrik nanti bikin pencemaran, kamu mati di situ. Nah pada saat itu tidak ada yang melawan ini. Maka saya punya pengalaman di 2 pemerintahan yang beralih itu. Maka saya sampaikan betul, ini ya atau tidak. Kasus umpama yang terjadi di Batang, sebenarnya ini PPP pertama. Yang seluruh dunia itu melihat. Tidak hanya interestnya dari Jepang, tapi Amerika, Australia, Inggris, Eropa, itu telepon saya. Bagaimana pelaksanaannya itu. Maka saya katakan, kami akan melaksanakan. Cuman kami butuh pendekatan-pendekatan. Maka kepentingan isu lingkungan masuk, kepentingan isu sosial masuk. Dan ketika saya sampaikan, kenapa Anda kemarin di rumah saya sudah mengatakan iya, kok sekarang ditarik? Nah, Jawabannya, nanti saya ingin tanya lagi Pak Ganjar. Tahan dulu. Bagaimana dan berapa lama dibutuhkan waktu untuk bisa menyelesaikan masalah yang masih tertahan itu? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Challenge.